Pada 7 Juli tahun 2022, sekitar pukul 00 WIB, adanya perayaan hari ulang tahun pernikahan saudara FS dan PC. Pada tanggal yang sama terdapat dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap saudari PC, di mana saudari FS pada saat yang sama tidak berada di Magelang. Berikutnya adalah ancaman terhadap Brigadir C setelah saudari S dan saudara KM membantu saudari PC untuk masuk ke dalam kamar pasca peristiwa dugaan kekerasan seksual. Jadi ancaman ini terkonfirmasi di sini. Kami mendapatkan informasinya yang waktu itu squad itu menjadi squad gitu ya. Ini ada peristiwa di Magelang sana. Terus proses perjalanan Magelang Jakarta. Jadi rombongan yang berangkat dari Magelang ke Jakarta menggunakan 2 mobil, dan saudara PC berada di mobil berbeda dengan saudara Brigadir J. Saat rombongan saudara PC sampai di rumah Sangguling, saudara FS telah berada di rumah. Jadi itu yang terekam di video ya, video yang panjang yang beredar. Kami mendapatkan itu. Yang berikutnya adalah Brigadir J masih dalam keadaan hidup ketika sampai di Jakarta. Jadi hasil temuan Komnas HAM, Brigadir J masih hidup hingga pukul 16.31 WIB terkonfirmasi berdasarkan komunikasi saudara FR dengan Brigadir J, dan Brigadir J mengikuti tes PCR ketika sampai di rumah Sangguling. Yang ini yang sejak awal kami temukan bahwa ini di awal sekali setelah kami pulang dari Jambi 16.31 itu memang terekam di rekaman keterangan, dan kami ukur dengan Google Map gitu. Jadi 16.31 itu saudara Joshua masih hidup dan terkonfirmasi dia sudah ada di Sangguling. Terus yang berikutnya peristiwa di rumah Sangguling 3 dan perjalanan rumah dinas nomor 46. Yang pertama, saudara PC menceritakan peristiwa yang dialami di Magelang kepada saudara FS. Yang berikutnya, saudara FS memanggil Bribka RR dan Barada RE ke lantai 3 rumah Sangguling untuk menanyakan perihal peristiwa di Magelang dan merencanakan upaya penindakan terhadap J. Yang berikutnya, rombongan saudara PC lebih dahulu sampai ke rumah dinas nomor 46 sebelum saudara FS tiba di lokasi. Ini yang kami tangkap, peristiwa ini disitulah ada pembicaraan, di titik ini ada pembicaraan terkait perencanaan pembunuhan. Ini ada videonya ya? Yang ini? Oke, nanti siapin ya. Terus terkait peristiwa tanggal 8 Juli tahun 2002 di rumah dinas nomor 46, terdapat peristiwa penembakan Brigadir J dengan beberapa versi berdasarkan keterangan para pihak yang harus dibuktikan dengan diproses pengadilan. Jadi ini sebenarnya ada beberapa versi ya, siapa yang nembak duluan atau siapa yang nembak. Nah, ini ada beberapa versi yang nanti biarkan proses pengadilan yang akan mengujinya. Ya, kita menghormati proses penegakan hukum. Dan kita semuanya harus menunggu apa yang akan diyakini oleh hakim dan diputuskan siapa yang bersalah, siapa yang nembak duluan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah kondisi TKP sesaat setelah peristiwa kematian. Komnas HAM mendapatkan beberapa foto yang menunjukkan kondisi tempat kejadian perkara sesaat setelah peristiwa penembakan Brigadir J. Dalam foto ditunjukkan diantaranya terkait posisi jenazah, bekas tembakan pada beberapa lokasi dalam rumah.
Yang berikutnya terdapat beberapa foto menunjukkan senjata yang digunakan dan peluru. Yang berikutnya terdapat anggota kepolisian yang diduga mengkonsolidasi tempat kejadian perkara beberapa saat setelah peristiwa kejadian. Nah, ini yang kita maksud adalah kita mendapatkan beberapa foto penting yang kita dapatkan pada tanggal 8. Jadi pada tanggal 8 itu kami mendapatkan foto pasca kejadian. Jadi sesaat pasca kejadian nggak sampai 1 jam. Jadi foto itu masih kalau dicek lini masa rekam jejak digitalnya itu diambil kurang dari 1 jam pasca peristiwa. Yang berikutnya adalah